Di toko pertanian, kita sering menjumpai dua jenis media tanam yang berasal dari sabut kelapa. Kokopet, yaitu sabut kelapa yang halus. Dan kokoblok atau kokochip, yaitu sabut kelapa yang berbentuk agak kasar. Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25%. Sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Selain digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik, sabut kelapa juga digunakan sebagai media tanam. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Sabut kelapa yang dijadikan sebagai campuran media tanam, mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat. Aerase dan drainasenya yang cukup baik. Dan sangat cocok bila digunakan sebagai media tanam di lokasi yang mempunyai iklim yang cukup panas dan penguapannya yang tinggi. Salah satu kekurangan sabut kelapa adalah adanya kandungan zat tanin di dalamnya. Zat tanin diketahui sebagai zat yang menghambat pertumbuhan tanaman. Adanya zat tanin ditandai dengan keluarnya warna merah bata saat serabut kelapa direndam dalam air. Apakah zat tanin bahaya untuk tanaman adenium? Zat tanin yang terkandung di dalam sabut kelapa dikenal dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Namun, selama saya memakai sabut kelapa sebagai campuran media tanam adenium, sampai saat ini, belum menemukan dampak negatif dari pemakaian sabut kelapa bagi tanaman adenium. Setiap membeli media tanam sabut kelapa dari toko tanaman, saya hanya mensterilkannya dengan fungisida, agar terbebas dari jamur, bakteri dan patogen yang merugikan tanaman adenium. Dalam penggunaan sabut kelapa halus atau kokopet sebagai campuran media tanam adenium, sebaiknya dicampur dengan media tanam yang lebih poros, seperti sekam dan pasir malang. Agar media penanaman adenium tidak terlalu lembab, tidak cepat padat, dan aman saat musim hujan. Karena karakter sabut kelapa halus atau kokopet hampir mirip dengan tanah. Bila sering terkena air, kokopet akan lembab sekali dan cepat padat. Dan sabut kelapa kasar, para penjual menyebutnya dengan nama kokoblok atau kokochip. Kokoblok atau kokochip bisa digunakan sebagai campuran media tanam tanpa menggunakan pasir malang. Karena bentuknya masih kasar dan tentunya lebih poros. Kokoblok atau kokochip yang berukuran sekitar 1 cm sampai dengan 2 cm. Sangat ideal bila dicampur di media tanam, ataupun dijadikan topping media tanam. Penggunaan kokoblok bisa sedikit mengurangi penggunaan pasir malang. Karena pasir malang, di beberapa daerah di Indonesia sangat sulit ditemukan dan harganya cukup mahal. Hanya saja, kokoblok atau kokochip yang berukuran 1 cm sampai 2 cm, sangat jarang ditemukan. Kebanyakan kokoblok yang ada di penjual sekitar tempat saya rata-rata ukurannya di atas 3 cm.
Jadi, saya menggunakan Cocoblok hanya sebagai topping atau media untuk menimbun bonggol adenium agar cepat besar. Cocoblok atau Coco Chip yang dijadikan topping bukan saja berfungsi sebagai media penimbun agar bonggol adenium cepat besar, tapi juga bermanfaat agar media tanam yang terkena hujan atau air siraman, agar media tanamnya tidak berantakan, berhamburan terkena air. Sabut kelapa sangat bermanfaat bagi pembesaran tanaman adenium saat fase vegetatif. Pada fase vegetatif, tanaman sangat membutuhkan nutrisi yang banyak mengandung nitrogen dan kalium. Di dalam sabut kelapa, terkandung unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan tanaman, berupa kalsium, magnesium, natrium, nitrogen, fosfor, dan kalium yang paling banyak terkandung di dalam sabut kelapa. Sabut kelapa mempunyai pH antara 5,0 hingga 6,8, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman apapun. Sabut kelapa memiliki sifat yang mudah menyerap dan menyimpan air. Sabut kelapa dapat menjaga air dengan baik. Akar tanaman tidak mudah kering dan dapat terhidrasi dengan baik. Sabut kelapa memiliki pori-pori yang memudahkan pertukaran udara, dan masuknya sinar matahari. Sabut kelapa sangat banyak mengandung kalium alami. Fungsi kalium bagi tanaman adalah mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Sebagai aktivator enzim, sekitar 80 jenis enzim yang aktivasinya memerlukan unsur kalium. Membantu penyerapan air dan unsur hara dari media tanam oleh tanaman. Membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Membantu pembentukan pati dan protein. Pembukaan stomata. Mengatur pernapasan dan penguapan. Proses fisiologis dalam tanaman. Proses metabolik dalam sel. Mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Selain itu juga berperan dalam perkembangan akar. Membantu mekanisme pengaturan osmotik di dalam sel. Meningkatkan resistensi terhadap penyakit, dan meningkatkan kualitas buah. Meskipun memiliki banyak kelebihan, sabut kelapa juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya kurang steril dari jamur, bakteri dan patogen yang merugikan. Meskipun sabut kelapa tidak mengandung hama, tetap saja sebelum digunakan sabut kelapa harus disterilkan terlebih dahulu. Sabut kelapa yang halus atau kokopet lebih disarankan dicampur dengan pasir dan sekam. Karena daya ikat air sekam dan pasir tidak terlalu tinggi. Pemilihan media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan pertumbuhan adenium. Media tanam akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman adenium. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.